Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Helen dan di video kali ini aku akan membuat tie-dye atau istilah lainnya shibori. Dan ini aku pastikan hasilnya nggak akan luntur-luntur. Di sini aku memberikan tutorial tie-dye yang benar yang sudah aku coba dan hasil eksperimen juga. Karena banyak sekali orang-orang yang membuat tie-dye tapi hasilnya mudah luntur. Jadi kan sayang di kain nih. Niatnya kita merecycle atau memberi warna pada kain kita, tapi malah jatuhnya warnanya luntur sehingga kain kita jadi rusak, kan sayang. Oke, tanpa berlama-lama simak video ini sampai akhir. Pertama, siapkan kain yang akan diwarnai. Saranku, gunakanlah kain yang berbahan dari katun karena mudah menyerap air dan menyerap warna. Kalian bisa menggunakan kain, kemeja, atau kaos yang dasarnya bahannya katun. Di sini aku memakai katun berupa kain dengan ukuran 1 x 1,5 meter. Lalu kalian bisa mencubit kain seperti di video ini. Setelah itu kalian bisa ikat dengan karet. Ikat yang kencang ya, agar pewarnanya tidak semuanya masuk ke kain. Semakin banyak ikatan atau semakin kuat karet yang kita pakai, di sana pewarna yang akan masuk semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Kalau di sini aku maunya jangan terlalu banyak birunya. Masih ada banyak putihnya yang aku pengen gitu. Birunya sebagai aksen motif aja. Kemudian kita siapkan air. Kita rendam dulu kain yang tadi sekitar 30 menit sampai kain benar-benar tenggelam. Tujuannya agar kain dapat menyerap pewarna dengan lebih baik. Nah, ini sampai sudah tidak ada lagi gelembung-gelembungnya atau sudah sampai tenggelam. Setelah itu siapkan air mendidih, kurang lebih sebanyak 2 gelas. Dan 2 wadah ember. Untuk pewarna yang aku gunakan ini pakai naphtol. Kalau di shibori itu identik dengan pewarnaan dengan zat indigo. Tapi kalau memakai indigo itu agak susah dan memakan waktu yang cukup lama. Jadi aku pakai naphtol aja yang jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Tapi hasilnya tetap bagus. Sebelumnya pakai sarung tangan dulu ya, usahain pakai yang karet. Kenapa? Supaya air itu nggak gampang masuk ke celah-celah yang di sarung tangan. Nanti kalau nggak tangannya kena pewarna semua. Nah, untuk naphtol ini memang ada campurannya. Ini campuran antara naphtol dan satu lagi namanya kustik. Berat yang aku pakai naphtolnya 5 gram, kustiknya juga 5 gram. Formulasinya 1:1. Dan untuk membangkitkan warna aku pakai garam. Ini beratnya 10 gram atau 2 kali lipat dari naphtol tadi.
Naptol dan gustik kita larutkan di air yang mendidih. Kalau kita pakai air yang dingin, dia nanti nggak bisa larut, dia akan gumpal-gumpal. Jadi kalian bisa melarutkannya dengan air yang mendidih. Untuk takarannya sebenarnya bebas, yang penting kain kalian itu bisa sampai tenggelam. Tapi juga ya jangan terlalu banyak airnya, nanti terlalu encer, nggak keluar warnanya. Untuk garamnya kita larutkan dengan air biasa, dengan air sekitar 2 gayung lah. Setelah itu kita bisa menambahkan air biasa lagi sebanyak 2 gayung di ember yang berisi naptol ini. Tahap pencelupan, kita bisa celup kain di naptol dulu. Nah, di sini warnanya nggak akan keluar. Oleh sebab itu kita perlu mencelup di garam supaya bisa membangkitkan warnanya. Nih, bisa kelihatan kan warnanya udah mulai kelihatan. Ulangi tahap yang sama sampai 4-5 kali ya. Semakin banyak kalian melakukan tahapan ini, ya nanti semakin tua warna yang akan kalian dapatkan. Kalau aku di sini 4-5 kali udah cukup. Kemudian bilas dengan air yang bersih sampai residu pewarnanya benar-benar hilang. Setelah itu aku akan mendiamkannya kurang lebih 30 menit dulu sebelum aku membuka ikatannya. Many minutes later. Ini nih bagian yang bikin kita penasaran, sekaligus bikin deg-degan. Hasilnya kayak apa nih? Jadi apa enggak?
ternyata bagus juga sih. Ini bagus sih, aku suka ini hasilnya. Di luar ekspektasiku sih. Nah, setelah itu aku bilas 1 kali lagi. Bilas aja tanpa diperas ya. Biarkan airnya nanti menetes sendiri. Jangan diperas. Setelah itu dijemur. Dan ini setelah kering nih. Bagus nih, aku suka. Kayak batik. Ya iyalah, namanya juga batik shibori ya. Dan ini gak luntur loh. Aku udah coba, ini gak luntur. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Selamat mencoba. Bye-bye.